yang paling rendah atau desa misalnya, di sana ada kenakalan remaja misalnya. Nah, kenakalan remaja. Gimana cara mengatasi kenakalan remaja ini? Dari segi konsep mereka para dosen mungkin sudah punya, tapi bagaimana secara metode? Ya, kenakalan remaja itu diatasi seperti apa? Mereka harus punya teknik dan metodenya. Yang kedua, misalnya di masyarakat setempat ada buta huruf Al-Quran. Jadi masyarakat nggak tahu bagaimana cara baca Al-Quran. Mereka bisa mengajukan ke kita. Jadi mengusulkan, tolong mahasiswa atau dosen, ini di kami ada masyarakat yang tidak mau baca Quran. Nah, kemudian nanti dosen dan mahasiswa turun ke situ dengan metode khusus sehingga ya tidak diajarkan. Ya, salah satunya kan ada metode Iqra. Nanti juga di kita ada juga beberapa metode yang sudah dikembangkan oleh para dosen dan mahasiswa. Ada metode alif misalnya ya, itu jadi metode alif itu dia membaca atau menerapkan cara tulis Al-Qur'an tidak memulai dari alif dulu sebagaimana metode Iqra, tapi mulai dari ba, ta, sa dan seterusnya. Nah, itu ada metodenya. Diajarkan kepada mahasiswa, kepada masyarakat oleh mereka-mereka yang berlatar belakang ilmu tentang jadi disesuaikan begitu ya Pak ya. Baik, nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa, tetaplah Anda bersama kami. Kami akan segera kembali setelah yang berikut ini. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung menjadi Universitas Islam Negeri yang unggul dan kompetitif berbasis wahyu memandu ilmu dalam bingkai Akhlakul Karimah di ASEAN tahun 2025. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung menempatkan paradigma keilmuan wahyu memandu ilmu. Pemirsa dimanapun saat ini Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Wahyu Memandu Ilmu yang merupakan hasil kerjasama TVRI Jawa Barat dengan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Dan berbicara mengenai pengabdian, karena memang ini di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, tentu memang berpayung Wahyu Memandu Ilmu ya Pak ya. Nah, sebetulnya bagaimana ini yang dimaksud dengan pengabdian berbasis Wahyu Memandu Ilmu itu? Pertama kita coba meredefinisi apa itu pengabdian berbasis wahyu memandu ilmu. Yaitu pemanfaatan iptek ya. Jadi ipteknya ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan dimanfaatkan itu pertama dilandasi oleh iman dan takwa yang bersumber dari Al-Quran. Jadi iman dan takwa inilah sebagai salah satu dasar para dosen, para mahasiswa melakukan pengabdian. Tidak boleh memanfaatkan ilmu yang bertabrakan dengan nilai-nilai Al-Quran. Ya. Misalnya kalau ada seorang dosen ahli kimia dia. Nah, dari kimia ini kalau dia ingin mencerdaskan masyarakat, berarti tidak boleh ada produk dari kimia ini yang bisa mencelakakan masyarakat. Ya. Atau entah itu nanti dibuat menjadi bahan narkoba misalnya, disulap sedemikian rupa, dibuat dalam bentuk permen misalnya. Nah, itu kan menyalahi. Nah, jadi pengabdian berbasis WMI ini bagaimana Al-Quran menjadi pemandunya. Ya. Kepada para dosen, para mahasiswa agar setiap produk pemanfaatan iptek itu tidak bertabrakan dengan sumber-sumber Al-Quran dan hadis ya, sumber-sumber hukum Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, pengabdinya. Ada pengajar, peneliti, pengabdi kan. Jadi yang ketiga ini aspek pengabdinya. Aspek pengabdinya tentu saja mereka harus paham apa yang dimanfaatkan ini betul-betul kan untuk kesejahteraan. Nah, sekarang kesejahteraan itu yang seperti apa? Nah, kita kasih rambu-rambu. Nah, sejahtera masyarakat, tapi sejahtera yang sesuai dengan landasan Al-Quran dan hadis tadi. Seperti misalnya, ini yang mungkin kalau ada ilmu atau ilmu pengetahuan yang berlatar belakang sains, ini mungkin yang gampang memberikan contohnya ya. Yang memberikan contohnya. Bagaimana dia seorang dosen, seorang mahasiswa, justru dia mengaplikasikan ilmu itu bagaimana membuat aplikasi-aplikasi yang memberikan nilai tambah untuk kehidupan dia. Misalnya, sekarang kan muncul banyak aplikasi-aplikasi yang orang bisa mendownload ya, film-film porno, maaf ya, misalnya tayangan-tayangan yang tidak pantas gitu. Nah, bagaimana mahasiswa dan dosen UIN itu juga membuat aplikasi, karena memanfaatkan ilmu kan, aplikasi itu yang bisa misalnya bagaimana membuat
digitalisasi Al-Quran misalnya. Jadi digitalisasi Al-Quran. Digitalisasi Al-Quran itu misalnya dilihat dari bagaimana tafsir-tafsir, kemudian kata demi kata, ya itu bisa berkolaborasi antara mahasiswa tafsir dan hadis misalnya dengan mahasiswa atau dosen Fakultas Saintek. Tidak harus sebidang ya Pak? Tidak harus sebidang. Jadi bisa berkolaborasi di situ untuk melahirkan produk gitu. Produk. Nah, yang tidak berbasis wahyu memandu ilmu berarti dia asal sejahtera dirinya saja. Ya, asal laku di pasaran padahal masyarakat celaka dengan produk itu. Nah, itu kita tidak harapkan. Jadi pengabdian berbasis wahyu memandu ilmu ini harus didasari atau dilandasi dengan semangat tadi itu. Ada Al-Quran menjadi nilai dalam diri pengabdi ini. Makanya disyaratkan ya paling tidak kan dosen UIN ini sudah beriman, sudah bertakwa itu dikuatkan saja. Supaya nanti kalau datang ke kami misalnya di lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, mereka mengusulkan programnya ya kita diskusikan, kita seminarkan apa betul-betul nggak dari aspek WMI-nya misalnya itu sudah sesuai atau tidak gitu. Paling tidak di output dan hasilnya gitu. Ya. Jadi memang tidak sulit ya Pak ya prosesnya untuk katakanlah mengajukan diri untuk melakukan pengabdian atau penelitian ini kepada masyarakat. Kan kadang-kadang ada juga persyaratan-persyaratan yang seringkali menjadi kendala begitu bagi mereka para pengabdi atau para peneliti ini untuk melakukan akhirnya penelitian dan pengabdian itu sampai bisa terjun ke masyarakat. Sejauh ini apakah prosesnya juga lebih diberikan kemudahan atau aksesnya seperti apa begitu Pak? Ya, pertama para dosen dan para mahasiswa ini karena 3 paradigma tadi ya, kita ambil paradigma yang ketiga, transformasi sosial. Jadi kalau ingin melakukan pengabdian yang di situ masyarakat berubah, dia harus ajukan proposal ke LP2M namanya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Nah, di situ dia mengajukan sesuai dengan kompetensi dia sebagai ilmuwan di bidangnya. Nah, kita nanti lihat apakah topik-topik yang diajukan ini adalah sesuai nggak dengan kompetensi dia. Itu kita prioritaskan. Karena banyak hal lah terkait dengan nanti kalau dia dipublikasikan hasilnya misalnya dalam bentuk karya ilmiah, itu dihitung nanti untuk kenaikan pangkat, misalnya untuk jadi guru besar misalnya. Itu kalau linear, ya, jadi harus mesti tuh linearitas itu menjadi keharusan. Yang kedua, kita memberikan bantuan pembiayaan. Jadi para dosen, para mahasiswa diberikan bantuan pengabdian kepada masyarakat, ya, sesuai dengan cakupan dan keperluan mereka. Jadi ada berapa biayanya kita berikan. Jadi betul-betul diberikan wadah dan aksesnya juga dimudahkan begitu ya. Asalkan tadi persyaratan-persyaratan yang diharuskan dipenuhi itu memang sudah tercukupi dan terpenuhi. Baik, nanti kita lanjutkan kembali Pak. Pemirsa tetaplah Anda bersama kami akan segera kembali. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung menjadi Universitas Islam Negeri yang unggul dan kompetitif berbasis wahyu memandu ilmu dalam bingkai Akhlakul Karimah di ASEAN tahun 2025. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung menempatkan paradigma keilmuan wahyu memandu ilmu. Pemirsa dimanapun saat ini Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Wahyu Memandu Ilmu yang merupakan hasil kerjasama TVRI Jawa Barat dengan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Dan ini Pak Ramdhani juga sudah membawa kelihatannya hasil karya begitu ya Pak ya. Ini sebetulnya bagaimana capaian sekaligus mungkin produk-produk dari pengabdian dan penelitian masyarakat atau mahasiswa ini Pak. Baik. Ini ada beberapa contoh saja ya, kalau dibaca, kalau dibawa semua banyak sekali ya. Nggak cukup Pak. Ini contohnya saja. Ini ada judul misalnya kefir susu versus penyakit degeneratif. Dia menemukan salah satu buah kefir. Nah, setelah dia lakukan penelitian, ternyata buah kefir ini mampu mencegah penyakit-penyakit degeneratif. Nah, kemudian dia edukasi masyarakat di suatu tempat untuk bagaimana kesehatannya itu dibantu dengan memanfaatkan kefir. Termasuk mungkin produksi kefirnya juga. Betul, dia kemudian akhirnya memproduksi kefir. Memproduksi kefir. Jadi kefir itu dimanfaatkan untuk salah satunya ini adalah di dalam judul ini ya, bagaimana penyakit-penyakit degeneratif yang sekarang menghinggapi masyarakat kaum muda ya, kaum muda. Nah, ini dengan kefir kata si penulis buku ini. Jadi dengan kefir lah salah satu caranya bagaimana menghambat
gitu. Ya. Kabupaten Dan Relatif. memang hasil penelitiannya ini memang bisa dibuktikan begitu ya Pak ya, Ya, sudah ada, sudah ada. Katakanlah sudah dipublish, sudah akhirnya banyak juga yang mengakui khasiatnya seperti apa, itu memang sudah terakui begitu ya Pak ya. Betul. Nah, kemudian ini juga ada pemanfaatan lahan terbatas untuk mengelola sampah organik rumah tangga sebagai kompos. Nah, ini mungkin si dosennya, mungkin dosen biologi atau dosen kimia ini yang nulis ini ya. Jadi melihat di masyarakat banyak lahan terbatas tapi tidak dimanfaatkan gitu. Nah, akhirnya bagaimana inisiatif dari lahan yang terbatas ini untuk dibuat ya, lahan terbatas ini melalui sampah organik rumah tangga. Jadi sampah-sampah itu dimanfaatkan sebagai kompos ya, sebagai pupuk. Nah, sehingga di sini, nah itu kan lahannya terbatas nih. Nah, ini lahan seperti ini saja, sekecil ini saja itu bisa menghasilkan. Ya, jadi ada bernilai ekonomi. Nah, dosen dan mahasiswa mungkin di sini dia bekerja sama untuk mengedukasi masyarakat tentang bagaimana cara memanfaatkan lahan. Baik, ya. Tentu masih banyak karya-karya yang lain karena di depan kami juga ini banyak sekali buku-buku yang sebetulnya ini merupakan hasil penelitiannya, Pengabdian. hasil pengabdian dan juga penelitian. Tetapi mudah-mudahan saja nanti ke depan semakin bertambah lagi pengabdian kepada masyarakat juga semakin bisa dirasakan tidak hanya oleh Civitas Akademika tetapi juga oleh seluruh masyarakat khususnya di Jawa Barat. Terima kasih ya Pak ya. Mudah-mudahan kita masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Ya pemirsa, demikianlah acara Wahyu Memandu Ilmu untuk kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Semoga perbincangan kami memberikan manfaat bagi kita semua. Kini saatnya kami mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.